Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi ya di bedah buku Transcending Level of Consciousness. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat rahmat dan pertolongan dalam kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita sudah masuk 30 hari terakhir ini ya. Berapa? 10 hari 30 hari terakhir. 10 hari terakhir ya. Oke. Udah berdoa belum nih? Ya? Udah berdoa? Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini ya, selamat sore. Sebelum kita lanjutin membaca dualitas rasa bersalah dan kebencian, kita tadi di awal-awal ada obrolan tentang konsep paradigma ya. Jadi paradigma itu tidak sekedar cara pandang. Jadi secara subjektif ya, paradigma ini kan berarti dia pandangan kedirian. Dalam paradigma itu, misalnya paradigmanya si ini, si itu kan dimulai dari pandangan kediriannya dulu. Ini definisi subjektif ya. Dia adalah pandangan kedirian yang di dalamnya itu ada pandangan dunia, pandangan alam dulu. Ada pandangan alam. Bagaimana alam ini dipandang? Alam itu apakah hanya yang tampak atau tak tampak? Itu kan alam paradigma itu. Tapi kota kuncinya itu adalah dari pandangan kedirian. Seperti itu. Jadi pandangan kedirian yang di dalamnya ada pandangan alam, ada pandangan dunia, kemudian ada konsep, ya, ada teori, di dalamnya ada praktek, kemudian itu ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan gitu ya. Itu paradigma itu. Tindakan. Jadi tindakan. Jadi dalam paradigma itu bagaimana diri dikonseptualisasikan. Bagaimana alam itu dikonseptualisasi. Bagaimana dunia dikonseptualisasi. Bagaimana teori dikonseptualisasi. Bagaimana praktek itu dikonsep. Jadi dia konsep. Ya. Jadi dalam paradigma itu ada pandangan kedirian, lalu kemudian dari situlah kemudian tuh pandangan alam, pandangan dunia, teori, praktek, tindakan dikonsepkan. Jadi sebuah paradigma itu akar dari semua konsep. Tapi itu kan berdiri dari pandangan kedirian kan, dari posisi kedirian. Dari paradigma inilah mana yang dianggap sah, tindakan yang mana yang sah, tindakan yang mana yang tidak sah, itu tergantung paradigma. Seperti itu.
Itu ya, jadi itu sekilas mengenai Jadi bukan soal cara pandang. Bukan sekedar cara pandang paradigma itu. Tetapi ya dia adalah pandangan kedirian. Dari situ kemudian tuh alam itu dikonsep, dunia itu dikonsep, teori dikonsep, praktek dikonsep, pengetahuan dikonsep, ilmu pengetahuan sampai tindakan. Jadi ukuran benar dari semua konsep itu paradigma. Ukurannya di situ. Jadi paradigma itu kemudian tuh dari paradigma itu akan melahirkan banyak konsep. Konsep tentang dunia, konsep tentang alam, konsep tentang teori, konsep tentang ilmu, ilmu pengetahuan, konsep tentang tindakan, itu semua dalam paradigma. Sumbernya dari sebuah paradigma. Seperti itu. Kemudian ini ada dualitas rasa bersalah dan kebencian ya. Kita masuk ke program kita. Karena konsekuensinya terhadap diri sendiri dan orang lain bisa sangat luas. Rasa bersalah dan kebencian baik diarahkan ke dalam atau diproyeksikan ke orang lain memerlukan perhatian serius. Sebagai imbalannya, imbalan dari mengalami peningkatan derajat kebahagiaan memuaskan dan secara pengalaman sepadan dengan usaha. Pelepasan rasa bersalah dan kebencian adalah manfaat utama di semua tingkat kehidupan. Karena posisi ego ini merusak diri sendiri dan orang lain. Perlawanan berasal dari kesenangan rahasia ego. Dan rahasia ego itu berangkat dari negativitas. Ini ditulisnya terbalik ya. Tapi gini, secara spiritual, nature 30 ini sangat menentukan. Sangat-sangat menentukan. Sangat menentukannya gimana? Jadi secara spiritual, nature 30 ini, kalau orang terdampak atau lagi dikuasai nature 30, maka dia tidak akan, dia akan mengambil posisi mempertahankan kenegatifan. Ya. Apa sih makna kenegatifan itu? Dia nggak mau balik ke kesadaran diri yang transendental. Nggak mau balik. Nggak mau kembali pada kesadaran diri sebagai subjek, sebagai yang transenden. Sebagai yang transenden. Jadi 30 ini hati-hati. Daripada harus balik sebagai diri yang transenden, mendingan dia bunuh diri. Mendingan dia hancurkan dirinya. Dia turun ke 20. Itu sifat ego yang paling kekeh untuk tetap mengidentifikasi diri sebagai objek, sebagai subjek material, ya. Atau objek, subjek material kan objek. Yaitu ini sifat ego yang paling kokoh. Dari sinilah kemudian tuh saya nggak mau belajar, saya nggak mau transendensi. Karena pada level terdalam, ada nature 30 ini. Aku nggak mau kembali
pada kesadaran diri sebagai yang transenden. Makanya kalau kita baca buku-buku tasawuf, buku-buku spiritual, makom pertama dalam perjalanan untuk kembali itu adalah taubat. Taubat itu kan artinya mau kembali. Mau kembali. Ya kan? Jadi mempelajari nature 30 ini sangat penting dalam proses evolusi spiritual yang bersifat non-linear. Non-linear. Ini adalah akar ego yang paling kuat. Akar ego yang paling kuat. Seperti itu. Pertahanan yang paling kuat itu nature 30. Enggak mau. Jadi ada semacam ilusi omnipoten. Aku bisa hidup tanpa harus kembali. Cukup sebagai objek. Objek yang diberi skill untuk bertahan hidup. Itu ini akar ego. Kalau dipaksa mendingan mati. Aku mendingan mati daripada harus dipaksa kembali sebagai diri yang transenden. Nah, ini yang disebut dengan kesenangan rahasia ego. Berasal dari negativitas, penolakan atau penyangkalan, penolakan untuk kembali kepada kesadaran diri yang transenden. Dia nggak mau ilallah. Dia nggak mau. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa tangani ini, nature 30 ini, itu kemudian tuh kita bisa cepat progresif. Pokoknya kalau ego sudah nggak mau percepatan, nggak mau belajar, nggak mau ini, udah cukup sini aja, nggak usah spiritual tai. itu udah nature 30 gitu. Itu udah nature 30. Nah, jadi spiritual. Nah, itu. Nggak usah terlalu dalam-dalam aku belajar spiritual. Udah bilang aja nggak mau kembali gitu doang. Bilang aja nggak mau kembali. Itu karena jiwa itu di situ dia mengalami luka primordial. Ada 2 luka yang terdalam. Ya. Karena gini, ini cerita ya. Dia nggak mau kembali ke Tuhan, nggak mau kembali lagi ke surga. Karena dia traumatik dengan orang baik. Traumatik. Aku kalau kumpul orang baik pasti menderita gitu kan. Jadi kalau jiwa itu sudah banyak disakiti, diajak kebaikan nggak mau dia. Aku pernah penurut. Aku pernah bersama orang-orang baik. Atau setidaknya orang-orang yang saya anggap baik. Hasilnya apa? Penderitaan saya. Penderitaan, kecewa dia. Dia kecewa gitu ya. Makanya bertahan aja di sinilah. Nggak usah harus spiritual amat. Ada teman saya gitu ya. Saking kesalnya spiritual tai. Giliran kena penyakit bang, tolong spiritual. Nggak ada spiritualan. Nggak ada spiritualan gitu. Coba kita lihat ini ya, dualitas dari rasa bersalah ini. Mana tuh? Ini. Jadi dualitas rasa bersalah dan kebencian gitu. Dia kemudian tuh membuat penghakiman.
Jadi kecenderungannya itu. Kebalikannya adalah menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Kemudian dia terdorong untuk terus-menerus menghukum diri sendiri. Kebalikannya adalah dia harus memaafkan diri sendiri. Menolak pengampunan. Kebalikannya menerima pengampunan. Kemudian membenarkan kenegatifan, ya. Kebalikannya itu harus menyerahkan, mendapatkan kenikmatan rahasia dari sikap tidak ingin kembali. Kemudian ciri dari ego nature 30 ini memproyeksikan perasaan. Coba kamu seperti aku. Ya enggak mau lah. Coba kamu jadi aku sebentar saja. Ya enggak mau lah. Memproyeksikan perasaan. Alih-alih memproyeksikan perasaan, mari bertanggung jawab. Kebalikannya itu adalah bertanggung jawab terhadap perasaan. Karena perasaan itu mewakili konteksmu sendiri. Kemudian dualitas lain, dia kemudian tuh akhirnya melihat persepsi itu sebagai final, ya. Dia enggak mau kembali ke esensi. Udah gini aja wes. Seperti itu. Kemudian pandangannya kaku, rigid. Rigid itu ya kaku, ya. Material. Kebalikannya dia harus fleksibel, melihat dua sisi. Dan dia ada lagi, jadi teman-teman ini kalau misalnya mampu menyaksikan ini pada dirinya, maka itu teman-teman sudah melihat, oh ini nature 30 ini. Ya. Ini ciri-ciri nature 30. Kaku dia. Udah gini aja selamanya. Wah, berarti kamu masih belum bebas dari nature 30. Penebusan, memanjakan diri. Jadi dendam, ya. Penebusan ini kan dendam. Diganti dengan melayani orang lain. Mempertahankan posisi. Kebalikannya adalah meminta mujizat kepada Tuhan. Kembali aja. Kembali kepadanya. Kembali kepadanya. Itu kalau nggak mau kembali, ya. Aku nggak usah ibadah lah, wes. Itu ciri-ciri kamu nggak mau kembali. Nggak mau kembali. Neraka lah. Itu sebenarnya nggak mau kembali. Kemudian tuh orientasinya itu adalah doing. Dia menolak being gitu ya. Transcendensi itu kan being. Kemudian dia juga menikmati kekejian. Kebalikannya menolak. Bersikap murah hati kepada diri sendiri dan orang lain. Inginnya mempersulit aja. Persulit. Kemudian ada lagi maunya gelut. Maunya perang. Jadi kalau ada yang sulit, kenapa dibikin mudah? Itu ciri-ciri kepribadian rasa bersalah. Jadi dia ini anti perubahan. Anti perubahan. Ada perubahan dikit,
ngamuk. Itu kepribadian rasa bersalah. Kebalikannya, dia harus bertindak untuk membantu diri sendiri dan orang lain. Apalagi ke suami, wah, pokoknya nggak mau kalah, wes. Kemudian dia memilih yang negatif, memilih kerugian. Memilih kerugian. Sekalian rugilah. Ngapain untung hanya sedikit? Udah, dibuang aja semua. Itu ciri-ciri kepribadian rasa bersalah. Kebalikannya itu dia paling berhasrat untuk mendapatkan kesepakatan sebagai yang paling benar. Nggak mau disalahkan. Saya pokoknya maunya paling benar. Walaupun salah. Dia kemudian tuh terperangkap, terjebak jumut. Dia jumut. Dia menolak untuk tumbuh. Dia kaku. Menolak fleksibel. Dia kemudian tuh memperkuat ini maksudnya mengulangi kebiasaan yang salah itu. Bukan untuk melampauinya, tapi dia ulangi. Ya, kalau bisa ngamuk, kenapa harus ngalah? Nah ini, kemudian terjebak di masa lalu. Dia nggak bisa melihat hidup dalam konteks saat ini, selalu hidup dalam konteks masa lalu. Jahat, kejam gitu ya. Pelit. Nah ini nih. Pelit. Lawannya murah hati. Kemudian tuh melempar tanggung jawab. Melempar tanggung jawab. Tanggung jawabnya sana tuh. Menjadi mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab. Ini kok terjemahannya aneh. Pendendam. Terakhir ini Toma. Pingin dapat banyak. Pingin peroleh semuanya gitu. Yang lain mati nggak apa-apa. Nanti diasinin. Kayak orang di kampung gitu. Loh gimana Pak? Uang kok di rekening dikosongin? Kan anaknya kuliah di Jawa gitu. Terus nggak apa-apa mati aja. Kalau mati tinggal saya asinin katanya. Waduh. Waduh. Ini orang tua kok. Aneh. Jadi anaknya nggak mau ngirimin duit, uang di rekening anaknya malah ditarik. Dibilangin nanti kalau anaknya meninggal gimana? Nanti tinggal saya sinin. Madah apa lo? Ada orang di kampung begitu gitu ya. Ini kok orang tua kayak gini gitu. Sama anaknya itu benci banget. Benci. Gara-gara anaknya nggak mau ngambil jurusan sesuai kemauan orang tua. Disuruh ngambil sesuai pilihanku, nggak mau, malah pilih jurusannya sendiri. Ya, diboikot. Oke, itu dulu ya sore ini. Tadi ada poin tentang paradigma itu. Lalu kemudian ini tentang atraksi aversi dari rasa bersalah dan kebencian. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget, Pak. Terima kasih teman-teman untuk mengakses rekaman pada buku TLC ini bisa kunjungi YouTube Evolusi Jiwa ya. Terima kasih, kita bertemu besok sore insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menunggu berbuka.